Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayah, bunda, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah, senang sekali hari ini bisa kembali berjumpa, bertatap muka dengan ayah bunda semua di Los Angeles. Rasanya baru kemarin kita bertemu ya. Rasanya baru, ya nggak kerasa lah, rasanya baru kemarin kita berjumpa dan bertemu. Tapi sekarang Allah berikan kesempatan lagi untuk hadir di tengah-tengah ayah bunda semua. Walaupun sebenarnya kalau mengikuti dari agenda yang ada, area yang harus saya datangi itu di East Coast. Jadi sekarang itu di East Coast, di New York, kemudian Washington DC, kemudian di Boston ya, kemudian di Ohio, Pittsburgh, Philadelphia, dan kawan-kawan lah ya. Tapi mungkin Allah tahu ya, perasaan hati gak bisa bohong gitu. Jadi Allah tahu kalau juga tahun lalu termasuk yang agak lama kan di LA dan juga banyak berteman di Facebook dengan jamaah-jamaah di Los Angeles. Jadi alhamdulillah hari ini bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan ayah bunda berkenan saya hadir di sini. Ya, baik. Ayah bunda yang dirahmati Allah, seperti biasa alhamdulillah ini karena jadwal buka juga sebentar lagi ya. Ya, mungkin ini sedikit prolog saja. Jadi mungkin saya ingin menyampaikan juga lah di awal tentang kondisi di Indonesia gitu. Jadi seperti yang ayah bunda mungkin dengar di sosial media ya, kemudian juga lihat di beberapa media elektronik, internet dan segala macam, mungkin agak sedikit terdengar panas ya di Amerika apa yang terjadi di Indonesia. Tapi perlu saya sampaikan di awal bahwa apa yang ada di berita, kemudian apa yang ditangkap oleh kita di media itu tidak sepanas apa yang terjadi gitu. Artinya apa? Bahwa ya memang kemarin terjadi satu gesekan satu sisi dan sisi lain, tapi ketahuilah sebenarnya kalau kita bicara hikmah, itu memberikan hikmah yang luar biasa untuk Indonesia. Setidaknya ada 3 hikmah lah, ada 3 hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian kemarin. Mungkin kalau kejadiannya saya nggak akan ceritakan karena ayah bunda sudah baca juga ya kemarin. Jadi yang pertama adalah hikmah tentang persaudaraan. Ternyata umat muslim itu kalau sudah bersatu kekuatannya nggak bisa dibendung, ya kan? Dan hal ini ternyata sesuai dengan perkataan Imam Abduh dalam sebuah tulisannya. Beliau pernah mengatakan seperti ini, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Ternyata Islam itu hancur bukan karena orang lain, tapi justru Islam itu rapuh, hancur karena orang Islam sendiri. Ini kan sebenarnya pelajaran terpenting bagi kita untuk kemudian merenung. Merenung dalam artian banyak case yang seringkali kita lihat faktornya di luar. Padahal sebenarnya yang menjadi faktor yang lebih kuat, yang lebih signifikan tentang kondisi umat Islam adalah umat Islam sendiri gitu. Nah, kejadian kemarin, peristiwa kemarin membuat kami di Indonesia sebagai umat muslim menjadi lebih paham dan lebih tahu gitu. Ternyata perbedaan itu bukan membuat kami saling bercerai-berai, tapi perbedaan itu membuat kami saling bersatu. Dan perbedaan itu kan sesuatu yang lumrah dan wajar, ayah bunda yang dirahmati Allah. Bukankah kita juga manusia diciptakan dari yang berbeda, betul nggak? Sok coba sekarang kita perhatikan. Kan kita juga punya ayah,
dan ibu dari jenis yang berbeda, betul nggak? Dari zaman dulu nenek moyang kita atau founding fathers kita juga kan dari Adam dan Hawa. Adam laki-laki, Hawa perempuan. Bukan Adam dan Agus kan ya. Tapi Adam dan Hawa. Itu pun juga sudah bisa melihat bahwa di balik perbedaan itu ada persamaan. Dan harusnya kita bisa fokus kepada hal-hal yang sama dengan kita, bukan hal-hal yang beda dengan kita. Di rumah tangga, ini yang sederhana ya. Di rumah tangga kan tentu ya kita ini banyak perbedaan. Suaminya orang mana, istrinya budaya apa, kan gitu. Kalau kita berkutat kepada perbedaan, rasanya tidak akan ada rumah tangga yang bertahan sampai puluhan tahun. Ya. Kok ada rumah tangga yang bertahan 20 tahun, 30 tahun, 25 tahun? Kira-kira faktornya apa? Faktornya di antara faktor yang berbeda di antara mereka bisa lihat kesamaannya. Sama-sama ingin hidup bahagia, itu kan. Sama-sama ingin meraih sakinah mawaddah warahmah, itu kan sama-sama. Jadi ternyata persamaan itu adalah hikmah yang bisa diambil dari persaudaraan. Nah, kita sekarang makin kuat. Satu itu. Yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil adalah hikmah tentang sifat untuk saling menghormati, menghargai. Beda itu wajar. Yang tidak boleh itu adalah marah dari beda. Beda itu wajar, tapi marah karena beda itu jangan gitu. Ya kalau kemarin kan mungkin di sini ramenya bicara tentang ya di Indonesia misalnya tidak toleran dan segala macam gitu ya. Itu kan yang terjadi ya. Ternyata pada faktanya nggak begitu gitu. Yang terjadi sesungguhnya adalah bagaimana kita ini punya pola pikir yang berbeda untuk melahirkan sesuatu yang sama itu. Sifat ini penting nih ya. Sifat merasa diri paling benar itu adalah sifat sombong. Pokoknya begini, kalau ayah bunda melihat orang sudah ngerasa aku benar, kamu salah, sombong. Dan sombong itu kan pengertiannya adalah menolak kebenaran, kemudian dia tidak mau dikasih tahu. Saya benar, kamu salah, kemudian kamu salah, kamu bid'ah, kamu kafir, neraka. Itu kan bahaya. Nah, yang paling baik itu adalah kita bisa menerima apa yang kurang dalam hidup kita, kemudian kita bisa menebar manfaat apa yang kita punya. Sekarang itu susah mencari orang yang begitu, Bu. Di kita juga ya di rumah tangga, jadi seorang suami itu tugasnya berat, tanggung jawabnya berat. Kalau seorang suami merasa diri paling benar, kemudian gak mau dikasih tahu sama istrinya, pasti rumah tangganya gak akan lama. Bukannya setiap orang itu kan punya kelebihan, punya kekurangan. Bagaimana ketika dia punya kekurangan, dia bisa paham dengan kekurangannya, sehingga ketika orang ngasih tahu ke dia, dia ngerti. Dan ketika dia punya kelebihan, dia bisa manfaatkan kelebihan itu untuk berbagi kebaikan kepada orang lain. Nah, sekarang alhamdulillah di Indonesia dengan adanya peristiwa kemarin tumbuh tuh sifat menghargai para alim ulama ya, menghormati, kemudian ingin diarahkan kepada kebaikan. Itu tuh mahal sekali. Nah, sisi lain juga kita belajar tentang bagaimana toleransi yang terbaik itu. Bagi kami, terutama bagi saya gitu ya, ya terutama bagi ayah bunda semua yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang Islamnya minoritas, itu penting sekali. Kita tidak bicara kafir, kemudian tidak bicara berbeda, tidak. Kita justru bicaranya adalah apa yang bisa kita sama-sama kan gitu ya.
Kalau untuk hal tauhid kita nggak bisa bersama, tapi kan hal lain kita bisa bersama. Bersahabat bisa, berteman bisa, bermuamalah, bertransaksi bisnis, usaha, bekerja, itu bisa. Dan itu penting sekali. Kalau kita kembali kepada kisah Rasulullah SAW ketika di Madinah itu, Rasulullah itu begitu memuliakan kaum atau golongan yang berbeda dengan dirinya. Kan di dalam sejarah Islam itu ada dua. Jadi istilah kafir itu, ayah bunda yang dirahmati Allah, ada dua. Yang pertama ada kafir harbi, yang kedua ada kafir zimmi. Jadi yang pertama ada kafir harbi, yang kedua ada kafir zimmi. Apa bedanya Ustadz? Kafir harbi itu adalah seseorang yang secara akidah tauhid berbeda dengan kita, kemudian dia menyakiti kita, menyiksa kita, menyinggung kita, dan dengan adanya dia membuat kita sengsara. Itu kafir harbi. Dan apa tugas kita? Tugas kita harus keras kepada mereka. Tapi ada yang kedua namanya kafir zimmi. Siapa kafir zimmi itu? Seseorang atau golongan yang berbeda dengan kita, tetapi keberadaannya tidak membuat kita resah kok. Aman, bisa bersahabat dengan kita, tenang dengan kita, kemudian malah bisa bergaul dengan kita. Apa kewajiban kata Rasul? Kepada orang itu Rasul tidak pernah bilang ya ayyuhal kafirun, tidak pernah. Saking menghargainya, apa panggilan Rasul? Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tidak ada bahasa saya benar, saya Islam, kamu bukan, tidak. Nah, saya kira ini menjadi penting untuk kami, untuk kita di Los Angeles seperti ini, ya, bertemu dengan teman, kawan, sahabat yang berbeda dengan kita. Selama dia tidak menyinggung kita, menyakiti kita, kita harus berbuat baik kepada mereka. Bahkan dalam perjanjian Hudaibiyah itu, di poin ke-6, di poin terakhir, isi perjanjiannya luar biasa. Kata baginda Rasul, boleh, Islam telah kami dapatkan, tetapi jikalau ada orang yang non-muslim ingin masuk ke negara Mekah Madinah, maka jangan ada satu orang pun yang menyakitinya. Saking Rasul itu ingin menghargai luar biasa. Jadi artinya kita harus belajar tentang bagaimana sifat saling menghargai, menghormati. Karena kita pasti punya kekurangan dan kita juga punya kelebihan. Yang ketiga, hikmah yang ketiga adalah hikmah tentang kebangkitan. Udah azan ya? Alhamdulillah. Belum. Ini azan dari mana itu jadi? Oh, ada handphone ya, baik. Baik. Yang ketiga, hikmah kebangkitan. Sekarang di Indonesia ini sedang semarak tentang kebangkitan atas nama Islam. Kan selama ini Islam tuh, mohon maaf ya, seringkali terbelakang, ya. Contoh begini yang sederhana. Kalau ada orang yang pergi ke masjid, kemudian sendalnya hilang, kira-kira yang ngambil orang apa? Orang Islam, ya. Kalau di Jakarta ada pemukiman kumuh atau ada secara ekonomi orang menengah ke bawah, kira-kira ditanya agamanya apa? Kalau ada yang korupsi di pemerintahan, kemudian diusut lebih dalam, dilihat KTP-nya, kira-kira agamanya apa? Itu kan yang terjadi dengan Islam. Sehingga kita melihat Islam ini kok terbelakang sekali gitu. Kalau ada kemiskinan, kebodohan, kriminal, kesengsaraan, itu bawanya Islam gitu. Kalau sekarang kita ke Sudirman, ke Kuningan, jarang ya ngelihat namanya Pak Soleh, Pak Nurdin, jarang gitu ya. Pak Jisung ada sekarang di situ. Subasa gitu ya. Jadi artinya, ini bahasa sederhana saja. Orang Islam tuh kenapa harus terbelakang? Padahal dari zaman dulu, kebangkitan apapun, dari sisi aspek manapun, itu orang Islam yang paling pertama. Pakar kedokteran pertama, itu orang Islam. Siapa namanya? Ibnu Sina. Ibnu Sina itu adalah tokoh muslim pertama yang bicara kedokteran. Sebelum tokoh-tokoh kedokteran yang lain. Ilmuwan yang pertama bicara tentang atmosfer atau tentang
langit siapa? Orang Islam. Al-Farabi orang Islam. Yang bicara tentang matematika, yang menurunkan tentang rumus, ya, rumus algoritma itu dan rumus diferensial, itu siapa? Al-Khwarizmi orang Islam. Dari dulu orang Islam itu adalah seseorang yang memang secara keilmuan, secara manifestasi prestasi itu luar biasa. Nah, dengan adanya peristiwa kemarin, kita secara muslim harus lebih bangkit. Islam itu tidak terbelakang kok. Islam itu modern, Islam itu keren, Islam itu bagus, ya. Maka sekarang lagi terjadi kebangkitan ekonomi. Kita lagi membuat koperasi syariah di Indonesia gitu ya, yang agar kemudian sentra-sentra ekonomi tidak dikuasai oleh orang-orang non-muslim tapi juga orang-orang muslim. Ini kan bagus sekali. Di Amerika saya baru dengar tahun ini baru dibuka halal gai kan. Nah, itu kan juga satu bentuk yang semarak dan semangat. Sekarang di Indonesia itu ada 5 sektor bisnis di bidang syariah yang lagi ngetren dan bagus sekali. Udah azan, nanti kita lanjutin ceritanya ya. Insya Allah saya selama 3 hari ada di sini, jadi kita bisa diskusi banyak, bisa kajian Quran. Kalau hari ini hanya pembukaan saja, prolog dan pembukaan saja. Mudah-mudahan berkenan. Mari sebelum kita berbuka, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akan pimpin doanya dan ayah bunda tinggal ikuti doanya. Doa yang soheh ketika berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Zahabat dhaba'u wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Baik, ayah bunda, Rasul itu ketika berdoa itu adalah waktu yang mustajab. Banyak orang ketika berdoa fokus kepada kolaknya, es buahnya dan sebagainya. Nah, Rasul memberikan sunnah kepada kita, hendaknya berdiam sejenak sekitar 1 menit, 2 menit, kita menyampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi nanti silakan setelah kita doa ini, sebelum minum berdoa kepada Allah, hajatnya apa, harapannya apa, keinginannya apa. Mudah-mudahan Allah ijabah permintaan kita. Selamat berbuka puasa, semoga Allah terima amal ibadah puasa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.